adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina Allahumma la ilma lana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu ketika Allah jadikan hambanya itu bisa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang sebenarnya dari Allah ketika Allah jadikan hamba itu untuk bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan kemuliaan yang sebenarnya yang Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya itu bisa mengkaji ilmu agama. Ini adalah tanda-tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu agama. Jadi orang yang belajar ilmu agama, orang yang mengkaji ilmu agama, itu adalah tanda orang yang ingin diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang diberi kebaikan oleh Allah di dunia maupun di hari akhirat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan, yang diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid darin ila anqala wa alamu ma'asyiral ikhwan faqahana Allahu wa iyyakum fiddin wa alhamana rushdana wa adana min syarri anfusina. Anna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain. Yaitu kita memasuki pembahasan tentang masalah fadilah sholat. Dijelaskan bahwa sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama, wa ajallu mabanil Islam, dan paling besarnya dasar bangunan Islam, pondasi Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat, yaitu adalah sholat. Wa mahalluha minad dini mahallar ra'si minal jasadi, dan kedudukan sholat di dalam agama itu seperti kedudukan kepala dari badan kita. Badan kita ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kedudukan sholat itu adalah seperti kedudukan kepala. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Sebagaimana orang tidak bisa hidup jika tanpa kepala, maka agama pun tidak bisa hidup tanpa sholat.
Orang kalau tidak ada tangannya, naudzubillah, masih bisa hidup. Nggak ada tangannya masih bisa hidup, ya. Tapi kalau nggak ada kepalanya, mustahil nggak bisa hidup. Sama seperti halnya kedudukan sholat dari agama itu seperti kepala. Orang yang sholatnya tidak benar, maka agamanya itu menjadi hilang agamanya, rusak agamanya, tidak bisa hidup agamanya. Kadzalika warada fil akhbar, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafidina 'ala salati al-muqimina laha al-khashiina fiha ad-daimina 'alaiha. Lalu penyusun mendoakan kita, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang mendirikan sholatnya, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, orang-orang yang terus menjalankan sholat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Fabidzalika amarallahu ibadahul mu'minina fi kitabihi. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sholatnya di dalam Al-Quran. Wabihi wasafahum, dan Allah menyifatkan orang-orang yang beriman, yaitu adalah orang yang menjaga sholatnya. Jadi Allah memberikan sifat orang mukmin itu, bagaimana sifatnya? Adalah menjaga sholat, itu adalah sifatnya orang yang beriman. Maknanya apa? Orang yang tidak menjaga sholatnya itu bukan sifatnya orang yang beriman. Faqala azza min qailin hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jagalah sholat-sholat dan juga sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintahnya Allah. Hafidhu ala salawati, jagalah salat-salat 5 waktu. Fasalawat, salat-salat di sini adalah hiyal maktubatul khamsu, yaitu salat 5 waktu yang diwajibkan, yaitu az-zuhur wal asru wal maghribu wal isya'i was subuh. Ini adalah sholat 5 waktu yang diperintahkan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatilka hiya salawatul lati la yasa'u ahadan minal muslimina tarku syai'in minha fi halin minal ahwali madama ya'gil. Maka sholat 5 waktu ini adalah tidak diizinkan, ya, tidak diperbolehkan siapapun daripada orang-orang muslim meninggalkannya dalam keadaan apapun. Jadi sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun selagi dalam keadaan berakal. Jadi orang selagi dalam keadaan berakal tetap harus menjalankan sholat. Walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayatihi, walaupun mendapatkan al-ajzu, ya, ketidakmampuan atau mendapatkan sakit, walaupun sampai puncaknya. Orang dalam keadaan sakitnya seperti apapun, atau dalam keadaan darurat seperti apapun, walaupun mencapai puncaknya, itu tetap tidak diperbolehkan meninggalkan sholat. Sholat semampunya, yang penting adalah sholat, ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk gak bisa berbaring miring ke sebelah kanan, gak bisa juga terlentang, ya. Gak bisa juga sholat dengan gerakan kepala, tidak bisa juga, ya, sholat dengan gerakan mata. Gerakan mata nggak bisa juga, karena ya, gerakan mata nggak bisa juga, itu dengan gerakan hati. Tetap harus sholat walaupun dengan gerakan hati, ya. Tetap wajib untuk sholat, ya. Jadi dalam keadaan apapun, selagi dalam keadaan berakal, tidak boleh meninggalkan sholat.
Dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika berjihad, berperang, ya berjihad di jalan Allah, ya itu dulu jihadnya itu perangnya dari pagi sampai malam, tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Padahal dalam keadaan darurat, gawat, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan kematian. Dulu perangnya itu bukan seperti sekarang, tinggal mencet tombol saja, ya. Dahulu berhadapan dengan pedang, ya. Dari pagi sampai malam itu para sahabat tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam Al-Quran, ya, fa'in khiftum farijalan aw rukbanan. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, sholatlah kalau seandainya dalam keadaan gawat darurat, maka tetaplah sholat walaupun dalam keadaan berjalan, berlari, walaupun dalam keadaan di atas hewan tunggangan, dalam keadaan berperang, tetap harus menjalankan sholat. Ketika dalam keadaan berperang, padahal ini tugas yang mulia, sedang berjihad di jalan Allah, tetap harus sholat walaupun berhadapan dengan kematian, ya. Walaupun dalam keadaan berlari, berperang di atas kuda dengan gerakan kepala, ya, menghadap manapun, ya, tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Apalagi orang yang masih lebih aman orang yang dalam keadaan sakit daripada orang yang sedang berperang, ya. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan, wajib dijalankan dalam keadaan apapun semampunya. Apalagi orang misalnya dalam keadaan sakit pada akhir hayatnya, ini harus lebih dijaga lagi sholatnya. Jangan sampai meninggalkan sholat pada akhir hayatnya, akhirnya meninggalnya dalam keadaan meninggalkan sholat, meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min. Tetap, apalagi pada akhir hayatnya dijaga sholatnya semampunya, walaupun gak punya wudhu misalnya, gak ada yang mewudhukan, walaupun dalam keadaan najis misalnya pakaiannya, walaupun tidak menghadap kiblat, tetap harus untuk menjaga sholatnya. Ya, hafidhu ala salawati, jagalah sholat-sholat 5 waktu, wassolatil wusta, dan jagalah sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat tengah-tengah, kata Allah. Hiyal aslu kama warada bihil hadithu as-sahihu. Sholat wusta, sholat tengah-tengah itu adalah sholat asar, ya. Ada perbedaan pendapat ulama, tapi dalam riwayat yang sahih bahwa sholat wusta itu tengah-tengah adalah sholat asar. Padahal sholat 5 waktu termasuk di dalamnya sholat asar. Khassallahu bidzikri li ziyadatil fadli wa syarafi, namun disebut lagi oleh Allah dengan khusus. Jagalah sholat 5 waktu termasuk asar, jagalah sholat asar, kata Allah. Disebut lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Mengapa? Karena lebih besar fadilahnya, lebih besar kemuliaannya. Semua sholat fadilah mulia, lebih-lebihnya lagi adalah sholat wusta, yaitu sholat asar, ya. Jadi jagalah sholat 5 waktu, lebih-lebihnya jagalah sholat asar. Karena apa? Karena sholat asar lebih lagi fadilahnya sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis. Bahkan disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggalkan sholat asar, semua amalan-amalannya gugur semuanya. Orang yang meninggalkan sholat asar, semua amalan kebaikannya gugur, ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil islami hatta balaghana fi sababi nuzulir rukhsati fi salatil khawfi. Tentang fadilah sholat asar itu ma'ruf, sudah banyak diketahui dan terkenal di dalam syariat Islam. Sampai-sampai diriwayatkan sebab turunnya izin untuk sholat al-khawf, sholat dalam keadaan ketakutan. Ketakutan di sini maknanya dalam keadaan perang.
Jadi ketika perang ada khusus cara sholatnya, itu namanya sholatul khauf. Ada caranya itu, nanti ada barisan pertama yang mengikuti imam, barisan kedua menjaga. Ketika barisan pertama sudah sampai rakaat kedua, baru barisan yang kedua itu ruku, i'tidal, sujud. Ada cara-caranya. Mengapa turunnya sholatul khauf? Ya, sebab diizinkan bolehnya untuk sholat dengan cara seperti ini dalam keadaan berperang. Itu diriwayatkan annal muslimina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat. Pernah diriwayatkan bahwa orang muslim ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu peperangan di dalam Islam, ya, fa shalla bihim alaihi salatu wassalam salat adh-dhuhri 'ala al-wajhil mahud. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang-orang muslim salat zuhur dengan cara yang seperti biasa. Jadi orang-orang muslim bersama Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah, sholat zuhur, sholat biasa, ya, caranya seperti sholat biasa, ya, ketika berperang. Wa kana musyrikuna gariban minhum yarawnahum, sedangkan ketika itu musuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik dekat dengan orang muslim, melihat orang muslim sedang berjamaah sholat zuhur. Falamma faragu min salatihim qala ba'dul musyrikin, ketika selesai sholat zuhur orang-orang muslim, sebagian orang kafir berkata, lau aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Orang-orang kafir berkata, kalau seandainya kita serang mereka ini orang-orang muslim ketika dalam keadaan sholat mereka, maka kita akan asabtumuhum, akan mengalahkan mereka, ya, karena gampang, sedang dalam keadaan sholat semuanya, dalam keadaan ruku, sujud, gampang untuk diserang oleh orang-orang kafir. Jadi kita nunggu, setelah ini nanti ada lagi sholat. Faqala baqiyatul musyrikin, lalu ada orang kafir yang lain berkata, inna lahum ba'da sholat, inna lahum ba'da hadhihi sholati sholatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim ya'nunal asra. Orang-orang kafir yang lain berkata, kita tunggu saja, setelah sholat ini itu ada sholat yang sangat mereka cintai, bahkan mereka lebih mencintainya sholat asar ini daripada ayah mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, anak mereka sendiri. Nah, yaitu sholat asar. Sampai-sampai orang kafir pun tahu saat itu bahwa orang muslim pada saat itu mencintai sholat asar luar biasa. Lalu fanazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salatil khauf. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihi salam mewahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat al-khauf tadi itu. Sholat dalam keadaan berperang, ya, jadi yang satu menjaga, yang satu semuanya sholat berjamaah. Tapi ketika barisan pertama ruku sujud, yang kedua hanya berdiri menjaga. Tapi dalam keadaan di dalam sholat, ya. Nanti yang barisan pertama sudah berdiri ke rakaat kedua, baru yang barisan kedua ruku, i'tidal, sujud, ya, seperti itu. Fanzur kaifa sara fadlu hadhihi salati a'nil asra ma'luman hatta lil musyrikin. Kata Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikan bagaimana fadilah sholat ini, yaitu sholat asar, itu sangat terkenal sekali dahulu, bahkan di kalangan orang-orang kafir sekalipun, ya, fadilahnya yang sangat besar. Jadi jagalah sholat 5 waktu, lebih-lebihnya lagi jagalah sholat asar. Para ulama menjelaskan, ya, sholat yang paling afdal di antara sholat 5 waktu, yang paling pertama adalah sholat Jumat. Yang paling pertama adalah sholat Jumat. Lalu setelah itu sholat asar hari Jumat. Lalu setelah itu baru sholat asar hari-hari yang lain, ya, baru setelah itu sholat yang lain. Adapun fadilah jamaah di dalam sholat, fadilah jamaahnya bukan fadilah sholatnya, fadilah jamaahnya di antara sholat 5 waktu
Yang pertama sholat Jumat, sama seperti fadilah sholat. Yang setelah itu sholat subuh hari Jumat. Ya, fadilah jamaah yang paling besar setelah sholat Jumat, sholat subuh pada hari Jumat. Lalu sholat isya pada hari Jumat. Lalu sholat subuh yang lain, jamaah isya yang lain, baru sholat-sholat yang lain. Ya, karena fadilahnya lebih besar. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, fadilahnya seperti tahajud setengah malam. Tahajud seperti ibadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seperti tahajud sepanjang malam. Orang yang sholat subuh berjamaah fadilahnya seperti orang yang ibadah sepanjang malam, walaupun tidur sekalipun. Ya, makanya jangan tinggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Sampai-sampai para ulama menjelaskan minimalnya orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Lailatul Qadri itu dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah, ketika sudah masuk subuh, udah ya habis masa waktu Lailatul Qadri. Minimalnya untuk mendapatkan Lailatul Qadri, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena fadilahnya seperti ibadah sepanjang malam. Ketika Lailatul Qadar mendapatkan fadilah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa qala ta'ala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Ya, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman itu munibina ilaihi. Fal inabah ya rujuk ilallahi. Inabah itu maknanya apa? Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, wattaquhu di dalam Al-Qur'an, takwa hiya al-khasyatu minallahi. Takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu. Jadi orang yang takut kepada Allah, siapa itu? Orang yang menjalankan perintah Allah, yang meninggalkan larangannya Allah, itu namanya orang yang takut kepada Allah. Kalau orang ngakunya takut tapi berbuat dosa, bohong. Jadi orang yang takut kepada Allah, bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Kalau seandainya terjerumus ke dalam dosa, namanya manusia tak lepas dari dosa. Kalau seandainya terjerumus ke dalam dosa, takut kepada Allah, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wal iqamah li salati hiya ityanu biha ala wajhi alladhi amara Allah bihi. Apa yang namanya mendirikan salat? Jadi rukun Islam yang kedua itu adalah iqamus salat, mendirikan salat, bukan menjalankan salat. Kalau menjalankan salat bisa, salatnya asal-asalan, kadang salat, kadang enggak salat, yang penting menjalankan salat. Tapi Allah katakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Rukun Islam itu adalah mendirikan sholat. Makna mendirikan adalah menjalankan sholat alal wajhil ladzi, dengan cara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Yang namanya orang yang mendirikan sholat gak pernah ninggalin sholat, sholatnya itu benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, itu baru yang namanya orang yang mendirikan sholat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, kan aflahal mu'minun, orang-orang beriman itu mendapatkan kemenangan. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Dijelaskan oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk, salatnya enggak main-main, khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, dari perbuatan dosa. Itu namanya orang beriman yang mendapatkan kemenangan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan, menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun, mereka itu orang-orang yang menjaga kemaluannya.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya mereka. Ya, dulu ada hamba sahaya. Fa innahum ghairu malumin faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang menghendaki di belakang itu, maknanya orang yang berbuat zina, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka itu adalah orang-orang yang menjaga amanat mereka, janji-janji mereka dilaksanakan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, mereka itu adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini adalah orang mukmin yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjalankan hal-hal ini, jangan harap mendapatkan kemenangan. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemenangan? Ya, jaga sifat-sifat ini yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala innal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat sebelumnya, innal insana khuliqa halu'a. Allah berfirman, manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Manusia itu sifatnya suka mengeluh, ya, gelisah, khawatiran, itu sifatnya manusia. Idza massahul khairu idza massahu syarru jazua. Jika mendapatkan keburukan, gelisah, khawatir, mengeluh dan lain sebagainya. Wa idza massahul khairu manu'a, manusia itu kalau mendapatkan kebaikan, harta, jadi pelit, kikir. Ini sifat dasarnya manusia. Dapat keburukan, gelisah, gak sabar, khawatir, ketakutan. Dapat harta, jadi pelit, jadi kikir. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, mereka itu yang selalu mengerjakan sholat. Imannya kuat, tabah. Jika mendapatkan cobaan, bersabar. Jika mendapatkan kebaikan, ya, dermawan, baik, ya. Itu adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, ini merupakan bagaimana fadilah sholat, insya Allah fadilah sholat yang lain, serta bagaimana tata cara sholat yang benar agar sholat kita ini diterima oleh Allah. Insya Allah akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah terima amalan-amalan kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang menjaga sholatnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan dari Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.